Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, dengan iradahnya, pertolongannya kita hingga hari ini bisa melaksanakan ibadah siam Ramadan pada hari ke-4. Alhamdulillah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari kita menikmati suasana di bulan Ramadan ini. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita, buah dari doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lidah terucap, pikiran mantap, hati pun senang menghadapi Ramadan, dan hingga sekarang masuk ke hari ke-4. Alhamdulillah, jangan disia-siakan kesempatan hidup di bulan Ramadan yang entah besok atau lusa kita masih bisa menikmati atau tidak, tahun depan apa bisa menikmati Ramadan lagi atau tidak, wallahu alam. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua itu dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kita sama-sama panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah kepada kita melalui bulan Ramadan. Nabi Muhammadlah yang menjadi barometer seperti apa pelaksanaan Ramadan seorang mukmin hingga mencapai derajat muttaqin. Oleh karena itu, mudah-mudahan salawat dan salam yang kita panjatkan kepadanya, Allah limpahkan juga rahmat pahalanya, keberkahannya, agar kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini di hari ke-4 Ramadan, orang sedang menikmati suasana ngabuburit ataupun mencari takjil untuk berbuka nanti iftar. Tapi bagi yang santai, bagi yang waktu luangnya ada atau dalam perjalanan terjebak macet, suasana hiruk pikuk kota dan lain-lain, mudah-mudahan masih bisa mendengarkan dengan kerendahan hati, masih bisa mendengarkan dengan penuh keimanan ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة walahum su'ud dar. Surah Ar-Ra'd ayat 25. Allah wa Rasul alam bihaqiqati muradi hadhil ayah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu hakikat makna tujuan dari ayat ini. Sekilas kami lihat dalam tafsir Al-Mikbas, Allah menyampaikan walladzina yanquduna ahdallah, walladzina, dan orang-orang yanquduna yang merusak ahdallahi, janjinya dengan Allah. Di dalam tafsir Mikbas diuraikan yatrokuna faraidallahi, mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tentukan. Di dalam tafsir yang lain, mereka melanggar perjanjian karena memang dulu ketika di alam azali Allah sudah mengikat perjanjian semua makhluk, manusia khususnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, wahai semua roh, apakah aku ini Tuhan kalian? Lalu semua menjawab, qalu bala syahidna,
Ya, kami bersaksi ya Rabb bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dulu waktu kita di alam azali, Allah telah mengambil perjanjian persaksian, disebut tauhid rububiyah, sehingga Allah berikan amanah bagi kita untuk melaksanakan titahnya sebagai muslim, menjalankan roda kehidupan dalam naungan agama Islam. Hadirin jamaah dimanapun berada, perjanjian di alam ruh itu bukan sekedar perjanjian. Allah ambil janji yang sejak di zaman ruh itu ketika kita masuk ke alam dunia. Maka kita di alam dunia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu ketika di alam azali, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua menjawab, ya, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami, Rabb kami, ya Allah. Barulah kita di dunia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dalam kondisi apapun, dimanapun, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang begitu, berarti seorang muslim yang ikrar asyhadu alla ilaha illallah, ketika adzan berkumandang, sholat. Ketika ada seruan Ramadan, puasa. Ketika datangnya seruan untuk berzakat, dia tunaikan. Ketika seruan untuk berperang membela Islam, dia jalani dengan hati gembira. Jika lidahnya asyhadu alla ilaha illallah, maka harusnya menyambut semua apa yang Allah seru. Maka kita harus menyambut apa yang Nabi Muhammad SAW contohkan, ajarkan. Itulah wujud bahwa kita memenuhi janji. Tapi di dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 ini, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang muslim ataupun kafir ada yang melanggar perjanjian. Kalau orang kafir kita tahu mereka melanggar perjanjian sejak dia hidup. Dia tidak beriman kepada Allah, barangkali sampai mati pun tidak dapat hidayah dari Allah. Tapi bagi orang muslim, ada orang muslim yang memang lupa bahwa dia bersaksi syahadat di KTP-nya Islam, tapi ternyata tindakannya, perbuatannya belum bisa melakukan apa yang harus dilakukan muslim. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Nggak usah jauh-jauh, kita lihat saja rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu saja dulu yang mudah-mudah, nanti dengan sendirinya akan berkembang kemudian. Nah, pertama, orang inilah yang akan berdampak dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sore ini kita bahas siapa saja yang akan dilaknat oleh Allah. Bukan Allah ingin melaknat, bukan Allah senang melaknat, Allah suka melaknat, atau Allah bahagia ketika melaknat hambanya. Tidak, na'udzubillah, tidak. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat buruk. Tapi kita lah manusia lah yang mengundang terkena laknat Allah itu. Bagaimana tidak? Ciri orang yang mendapatkan laknat Allah itu, laknat yang bermakna jauh dari rahmat Allah. Jangankan dapat hidayah, disayangin saja sudah tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dia melanggar perjanjian dengan Allah. Dia tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya. Seorang muslim harus sholat, seorang muslim harus puasa, seorang muslim harus zakat, seorang muslim harus berbakti kepada ayah ibunya, seorang muslim harus mempelajari ilmu agamanya. Lucu memang, seorang muslim tapi nggak ngerti tentang Islam. Apa kata dunia? Seorang muslim, seorang ayah muslim tapi nggak ngerti harus apa yang dilakukan. Seorang ibu muslimah tapi nggak ngerti apa yang harus dilakukannya. Maka pentinglah belajar. Pertama itu, yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, ay taghlidi wa tashdidi wa ta'kidi. Allah sudah mengokohkan perjanjian itu, dirusak, dilanggar. Maka hati-hati ikhwah fillah, sahabat dimanapun berada, hati-hati. Jangan-jangan selama ini lidah kita bersyahadat, tapi ternyata masih tebang pilih aturan-aturan Allah. Hati-hati, jika masih keterusan, satu ciri kita terkena laknat Allah. Yang kedua, Allah sampaikan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Dua,
wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala ay minal arham wal imani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Ada orang-orang yang memutuskan segala hal yang memang harusnya itu disambung, diselesaikan. Kalau dalam hubungan keluarga, sambunglah silaturahim. Kalau harusnya dia sholat, lakukanlah sholat dengan optimal. Namanya sholat tidak sah tanpa wudhu. Meskipun hukum asal wudhu sunnah, tapi ketika mau sholat maka wudhu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib dalam usul fikih. Dia sholat tapi tidak wudhu, bohong. Dia sholat tapi tidak membaca Fatihah, bohong. Dia sholat tapi tidak melakukan rukun-rukun sholatnya, bohong. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Contoh lain, orang yang memutuskan apa yang seharusnya disambung, silaturahim dengan keluarga, karena beda pendapat, karena beda keinginan, akhirnya terpecah belah sehingga terjadi permusuhan satu sama lain. Hati-hati ikhwafillah. Penyebab mendapatkan laknat Allah nomor 2 adalah memutuskan silaturahim, memutuskan aturan Allah tidak sampai tuntas. Harusnya perintah-perintah yang Allah seru itu dilakukan sampai optimal, kita tidak melakukannya dengan optimal. Seharusnya melakukan puasa Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, tapi justru dia suka-suka puasa Ramadan sesuai selera. Jika hari ini dia mau puasa, dia puasa. Jika esok hari dia enggak. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, hati-hati. Ciri orang yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa yufsiduna fil ardi ay bil kufri wa syirki wa du'a ila ghairi ibadatillah, dalam tafsir Mikbas. Dia membuat onar di muka bumi dengan kekufuran, dengan kemusyrikan. Dia minta kepada selain Allah, dia terpincut dengan urusan duniawi, dia membuat kerusuhan, dia membuat onar di sekelilingnya. Hati-hati ikhwah, hati-hati jamaah rahimakumullah. 3 hal inilah yang bisa menyebabkan kita terkena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, melanggar perjanjian yang sudah dikokohkan. Yang kedua, memutuskan silaturahim atau memutuskan semua perintah Allah sesuai hawa nafsunya. Yang ketiga, merusak atau membuat onar di muka bumi. Jika ini sudah terjadi, ulaika lahumul la'nah, maka baginya ahli hadhihi sifah, bagi mereka yang terkena sifat ini, as-sukhtatu fid dunya, mendapatkan murka Allah di dunia. Boleh jadi dia setiap hari berjalan di atas bumi, justru Allah membencinya. Boleh jadi dia melakukan ibadah, sedekah dan sebagainya, tapi karena hatinya tidak ikhlas, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya, Allah pun murka. Boleh jadi dia membangunkan sahur, tapi dia tidak mau puasa tanpa udhu syar'i, itu pun sama, mendapatkan murka dari Allah. Ulaikal ikhwah, pada hari keempat bulan suci Ramadan ini, mari kita sinergikan hati kita agar betul-betul memahami makna seorang muslim harus melakukan apa, bahkan mustahil Allah ridhoi. Oleh karenanya ikhwah, jangan sia-siakan kesempatan Ramadan ini. Laknat Allah mengintai siapapun yang melanggar janji dengan Allah. Lidahnya syahadat tapi tidak salat, lidahnya syahadat tapi tidak puasa tanpa udhu syar'i, lidahnya syahadat tapi tidak berpuasa, lidahnya syahadat dia tidak muzakat, lidahnya syahadat tapi menyakiti hati orang tua, lidahnya syahadat tapi senang berbuat maksiat, lidahnya syahadat tapi membuat onar, lidahnya syahadat tapi memutuskan silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma hdina bihudak. Ya Allah, bimbing kami dengan hidayahmu. Wala tuwalliyana waliyan siwa. Ya Allah, jangan biarkan kami mendapatkan pemimpin selain pemimpin yang kau ridhai. Waj'alna mimman yusyari'u fi ridhak. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang menjalani hari-hari sesuai syariat yang kau ajarkan, yang kau wajibkan. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Bukan termasuk orang yang menyalahi aturanmu. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu lakal syukru la ilaha illa anta. Itu saja barangkali secuil dari surah Ar-Ra'd ayat 25. Wallahu a'lam bishawab.
pastinya yang betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekeliruan pasti datangnya dari diri pribadi Al-Faqir Ismatullah Zaki. Mohon maaf atas segalanya. Barakallahu fikum wa alaikum wa ja'ala sa'yakum mashkura wa dhanbakum maghfura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.